ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Halo saudara, senang kembali bertemu dengan saudara hari ini. Saya percaya saudara sehat, saudara sangat diberkati oleh Tuhan hari-hari ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bicara tentang warisan. Saya akan bacakan dulu ayatnya buat saudara. Amsal 13 ayat 22 katakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, orang baik dikatakan meninggalkan warisan bagi anak dan cucunya. Warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Saudara, mungkin kita mempersiapkan juga warisan buat anak cucu kita. Ada materi yang kita persiapkan, ada mungkin asuransi yang kita persiapkan, pendidikan yang kita persiapkan buat anak cucu kita. Tapi kita akan belajar hari ini satu kebenaran firman Tuhan. Ternyata ada warisan yang penting yang Tuhan mau kita wariskan buat anak cucu kita. Ada satu kisah di Alkitab tentang Lois yang mewariskan imannya kepada Eunike, dan Eunike mewariskan juga imannya kepada anak lelakinya bernama Timotius. Saudara, kesaksian ini menyatakan bahwa ternyata warisan iman itu bisa diwariskan, dan warisan iman itu sangat penting untuk kita wariskan. Warisan iman ternyata lebih dahsyat dibandingkan mungkin dengan warisan-warisan materi yang saudara hari-hari ini sedang persiapkan. Percayalah, segala sesuatu yang sifatnya materi yang kita kumpulkan, firman Tuhan berkata itu barang yang fana, tidak pernah bisa jadi kekal. Dan firman Tuhan ajarkan kita bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Ketika kita sudah mewariskan iman kita kepada anak-anak kita, maka kita sudah memberikan warisan yang terbaik. Amin. Berikan warisan yang terbaik buat anak cucu kita. Oleh sebab itu, orang tua harus terlebih dulu hidup oleh imannya, maka akan dibagikan warisan itu kepada anak dan cucunya. Bahkan di dalam 2 Timotius, kalau kita nanti baca, saudara baca di rumah, pasal 1, 5 ayat 6 dan seterusnya, dikatakan Paulus bahkan berkata, selain iman yang bisa diwariskan, berikutnya adalah karunia rohani pun bisa kita wariskan. Selain iman, karunia-karunia rohani pun kita bisa wariskan buat anak cucu kita. Keluarga-keluarga yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan saudara berpikir ketika kamu cari uang banyak dan kamu berpikir itu kelak akan engkau wariskan. Sesungguhnya yang saudara harus wariskan adalah yang kekal sifatnya. Ada banyak orang tua mengajarkan pada anak-anaknya hari-hari ini, dan senang kalau anak-anaknya kelak jadi orang berhasil, sama seperti mungkin Bill Gates yang berhasil atau Jack Ma yang berhasil. Tapi kalau mau jujur saudara, ada berapa banyak orang tua yang ingin anaknya serupa seperti Kristus? Saya tidak ingin katakan hari ini bahwa jadi orang berhasil itu salah. Tidak. Namun pertanyaannya adalah, apakah saudara mengarahkan anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yakni Yesus Kristus? Apakah saudara ajarkan anak-anak saudara hari-hari ini untuk datang kepada Tuhan? Ajarkan anak-anak saudara untuk mengenal firman Tuhan. Wariskan iman, wariskan karunia-karunia yang dari Tuhan atas anak-anak kita. Agar apa? Agar mereka hidupnya sungguh dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, itu yang kekal, yang kita bisa wariskan buat generasi kita selanjutnya. Bahkan ada satu firman Tuhan katakan, saya akan baca aja buat saudara. Di Efesus 3:21 katakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan yang ada di dalam jemaat dan yang ada di dalam Kristus tidak berhenti hanya di satu generasi saja, tidak berhenti di
firman Tuhan katakan, turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, wariskan itu buat keluarga kita hari-hari ini. Karena kita tahu warisan iman itulah yang membuat kita bisa menghadapi segala keadaan, situasi apapun hari-hari ini. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan pelihara kita. Tetap percaya saudara, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus pasti pulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.